Kami dari kelompok 4, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang upaya pengembangan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Next. Kami dari kelompok 4 dan beranggotakan Frederika Rahayu Effendi, ada Alessandro Nesta, Cindy Wijaya, Nur Muhammad Ilham, dan saya sendiri Sebastian Mafin. Oke, bisa di next. Topik yang kami pilih adalah bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh bangsa-bangsa di dunia dan memiliki subtopik potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional dengan judul Upaya Pengembangan Bahasa Indonesia menjadi Bahasa Internasional. Bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, seiring kemajuan yang dicapai oleh bangsa Indonesia di era global, peran Indonesia dalam pergaulan antar bangsa telah menempatkan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa yang dipandang penting, sehingga bahasa Indonesia berpotensi menjadi bahasa pergaulan dunia internasional yang mendampingi bahasa Inggris. Baik, bisa next. Bab 1, saya akan menjelaskan tentang pendahuluan yang berisi yang pertama adalah latar belakang. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional negara Indonesia yang dijadikan bahasa resmi negara yang diadopsi dari bahasa Melayu yang telah banyak mengalami perubahan dan sesuaikan dengan budaya bangsa. Bahasa Indonesia berpeluang besar menjadi bahasa internasional. Alasan bahasa Indonesia berpeluang besar menjadi bahasa internasional adalah bahasa Indonesia dinilai lebih dominan di kawasan regionalnya dibandingkan dengan bahasa dari bangsa Eropa. Dari fakta tersebut, bahasa Indonesia berpeluang menjadi bahasa kedua di ASEAN. Perkembangan bahasa Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian utama. Ketiga bagian utama tersebut adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara, dan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Seiring perkembangan zaman, bahasa Indonesia juga terancam dari pengaruh bahasa asing. Untuk mencegah ancaman-ancaman tersebut dan upaya yang harus kita lakukan sebagai bangsa Indonesia adalah turut menjaga bahasa kita dan melestarikan bahasa nasional serta budaya bahasa pergaulan kita. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Next. Baik, berikutnya ada rumusan masalah. Kita ada 4 rumusan masalah. Yang pertama itu ada, bisakah bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional? Yang kedua, apa saja sih hambatan bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa internasional? Yang ketiga, bagaimana bahasa Indonesia di mata dunia? Dan yang terakhir itu bagaimana cara Indonesia memperkuat posisinya untuk menjadi bahasa internasional. Jadi next. Berikutnya ada 7 penelitian, kita memiliki 5. Yang pertama itu untuk pengajaran dan pembelajaran bahasa Indonesia di mata dunia. Yang kedua, untuk menyadarkan pembaca agar tetap melestarikan bahasa Indonesia. Yang ketiga, untuk mengenal dan mengetahui bagaimana potensi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Yang keempat, untuk mengetahui prospek bahasa Indonesia sendiri sebagai bahasa internasional. Yang kelima, mengetahui langkah yang dapat dilakukan Indonesia dalam memperkuat posisinya sebagai bahasa internasional. Next. Berikutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama ada menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Yang kedua itu memahami kekuatan bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa internasional. Dan yang terakhir itu meningkatkan pemahaman akan berbahasa internasional. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya bab 2 pembahasan, boleh next slide. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia, boleh next slide. Sumber bahasa Indonesia. Bahasa Melayu telah berfungsi sebagai yang pertama bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku yang berisi aturan-aturan hidup dan sastra, bahasa hubungan atau lingkup franka antar suku di Indonesia. Yang ketiga, bahasa perdagangan baik bagi suku yang ada di Indonesia maupun pedagang yang berasal dari luar Indonesia. Yang keempat, bahasa resmi kerajaan. Bahasa Indonesia yang telah dikenal oleh khalayak umum merupakan bahasa Melayu di Nusantara pada kala itu. Bahasa Melayu telah ada dan digunakan terlebih dahulu
dan keberadaannya pun dapat dilihat dalam persiapan Kongres Pemuda tahun 1926. Para pemuda masih mempermasalahkan tentang sebutan Bahasa Persatuan Indonesia. Kemudian M. Tabrani mengusulkan bahasa Melayu diganti dengan istilah bahasa Indonesia, dan hal ini pun disetujui bersama pada Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset, dan Teknologi dalam laman resminya telah mencantumkan bahasa Melayu berada di kawasan Asia dan Nusa Tenggara, seperti Prasasti Talangtuo di Palembang, bahkan Prasasti Karangbrahi di Jambi. Keberadaan prasasti ini telah ada sejak tahun 680-an. Jadi jelaslah bahwa bahasa Indonesia, boleh next slide. Mengapa bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia? Ada 4 faktor yang menyebabkan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia, yaitu yang pertama, bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca di Indonesia, bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. Yang kedua, sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari, karena dalam bahasa Melayu tidak dikenal tingkatan bahasa. Seperti bahasa suku-suku yang lain, dengan sukarela menerima bahwa bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Boleh next. Peresmian nama bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai bahasa nasional pada saat Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Merupakan usulan dari Muhammad Yamin, seorang politikus sastrawan dan ahli sejarah. Dalam pidatonya pada Kongres Nasional kedua di Jakarta, Muhammad Yamin mengatakan bahwa jika mengacu pada masa depan bahasa-bahasa yang ada di Indonesia dan kesastraannya, hanya ada 2 bahasa yang diharapkan menjadi bahasa persatuan, yaitu bahasa Jawa dan Melayu. Tapi dari 2 bahasa itu, bahasa Melayu atau bahasa persatuan. Boleh next slide. Kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai 2 kedudukan yang sangat penting, yaitu yang pertama sebagai bahasa nasional, seperti yang tercantum dalam Ikrar Ketiga Sumpah Pemuda tahun 1928, yang berbunyi, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ini berarti bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional yang kedudukannya berada di atas bahasa-bahasa daerah. Yang kedua, sebagai bahasa negara. Tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, Bab 15, Pasal 36, mengenai kedudukan bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Berikutnya ada bahasa Indonesia di mata dunia. Boleh di next. Setiap negara dan daerah sudah pasti memiliki bahasa yang berbeda-beda. Nah, di Indonesia sendiri ini terdapat berbagai macam bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa daerah. Seperti yang kita tahu, bahasa Indonesia terdiri dari banyak banget pulau besar ya, dan setiap pulau itu memiliki bahasa yang berbeda-beda di dalamnya. Gitu. Bahasa Indonesia sendiri mulai dipelajari negara lain dan mulai mendapatkan apresiasi di lebih dari 45 negara. Salah satunya itu ada Australia. Di Australia sendiri, bahasa Indonesia menjadi mata pelajaran yang wajib dipelajari dan bahkan menjadi mata pelajaran yang diujikan. Nah, bahasa Indonesia juga menjadi bahasa asing terbesar yang diajarkan di sekolah dasar negeri di Australia Barat. Menurut data Departemen Pendidikan Australia Barat, pada tahun 2013, ada sekitar 24.860 siswa SD negeri di sana yang belajar bahasa Indonesia. Nah, hal tersebut bisa dipandang nih sebagai apresiasi bagi Indonesia sebagai negara yang memiliki bahasa Indonesia. Nah, selain Australia juga, pengajaran bahasa Indonesia dilakukan di berbagai lembaga di Amerika Serikat, Maroko, Mesir, Korea, Suriname, Vietnam, Ukraina, Kanada, dan juga Jepang. Bahkan sebanyak 75 dari 800 PT di Jepang mengajarkan bahasa Indonesia. Selain itu, bahasa Indonesia memiliki penutur asli terbesar kelima di dunia. Bahasa Indonesia yang tersebar di luar negeri sebanyak 4.463.950 orang.
dan menjadi bahasa terpopuler keempat di Australia. Mungkin kayak tadi kita bilang kalau bahasa Indonesia ini menjadi penutur yang cukup banyak itu karena kita tahu bahwa jumlah penduduk Indonesia yang banyak banget jumlahnya di setiap pulau. Boleh di next. Ini ada fakta bahasa Indonesia di mata dunia. Yang pertama termasuk ke dalam 10 besar bahasa dengan penutur paling banyak. Tadi udah sempat disinggung kalau Indonesia menempatkan posisi keempat sebagai negara dengan penduduk paling banyak di dunia. Nah, faktor itu yang mungkin bisa jadi menjadi salah satu alasan mengapa bahasa Indonesia berada dalam 10 besar bahasa dengan penutur paling banyak. Yang kedua itu ada bahasa Indonesia menjadi bahasa ilmiah internasional. Pada tanggal 4 sampai dengan 7 November 2019, banyak 150 guru besar yang berasal dari 40 universitas di beberapa negara Asia melakukan perkumpulan di Surabaya. Nah, menurut Profesor Dr. Andes Kuncoro, selaku Ketua Dewan Guru Besar UGM, menjelaskan bahwa pengupayaan ini dilakukan salah satunya untuk menghilangkan aturan mengenai pengangkatan guru besar dari Indonesia yang harus menggunakan bahasa Inggris ketika menyusun penelitian. Nah, 150 guru besar ini menyepakati bahwa bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa ilmiah internasional. Yang ketiga itu ada Mesir memiliki pusat studi di Indonesia. Mesir telah mendalami dan mempelajari bahasa Indonesia di samping menjadi pusat studi Islam terkenal di dunia. Seperti kita ketahui bahwa Mesir itu terkenal sebagai pusat studi Islam ya. Dan tak hanya itu, Mesir juga turut mempopulerkan bahasa Indonesia. Salah satu universitas di Mesir, yakni Universitas Suez Canal, resmi membuka Pusat Studi Indonesia atau PSI pada 2012 lalu. Nah, program PSI ini diantaranya mengadakan seminar Indonesia, kursus bahasa Indonesia, dan juga perpustakaan. Selain itu, ada beberapa negara yang emang memiliki bahasa-bahasa yang mirip banget dengan bahasa Indonesia. Bahkan sebagian besar bahasa kita adalah bahasa serapan dari bahasa mereka. Tapi ada beberapa contoh kata yang emang memiliki kesamaan dengan bahasa Indonesia, seperti di Portugis itu ada kata manteiga yang di Indonesia artinya mentega, bandeira di Indonesia artinya bendera, igreja di Portugis, dan Indonesianya adalah gereja. Sekian, selanjutnya akan lanjutkan teman saya. Oke, next. Slide-nya belum keganti ya? Di gue udah hambatan sih. Oh, oke. Udah nih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hambatan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Bahasa Indonesia sempat digadang-gadang untuk bisa menjadi bahasa internasional. Penggunaan bahasa ini ditargetkan untuk bisa dipakai ke depannya di Asia Tenggara. Nah, menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, bahasa Indonesia belum bisa menjadi bahasa internasional atau antar bangsa. Hal ini dikarenakan jumlah kosakata bahasa Indonesia belum mencukupi untuk digunakan sebagai bahasa internasional. Yakini bahasa Indonesia hanya memiliki kosakata sekitar 91.000 kosakata. Sedangkan bahasa internasional, bahasa Inggris, memiliki kosakata yang kaya sekali, yaitu lebih dari 200.000 kosakata, dan setiap tahunnya akan bertambah 8.500 kosakata per tahun. Jika ingin menjadi bahasa internasional, maka Badan Bahasa perlu menumbuhkan dan mengembangkan jumlah kosakata bahasa Indonesia. Badan Bahasa bisa memperkayanya dengan mengambil kosakata bahasa daerah atau kosakata bahasa daerah di Indonesia jelas sangat banyak sekali. Nah, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional adalah dengan mendirikan Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan di kawasan Sentul, Jawa Barat. Ada dua tujuan PPSDB ini. Yang pertama adalah untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Karena Indonesia kini telah menjadi kekuatan internasional, maka Badan Indonesia harus diperkenalkan kepada dunia hingga suatu saat bahasa Indonesia
dapat dipergunakan secara lebih luas sebagai bahasa internasional. Yang kedua itu untuk mendidik pasukan penjaga perdamaian Indonesia dan juga para diplomat menguasai bahasa asing yang berguna dalam menjalankan tugas di kancah internasional. PPSDB ini dapat menjadi tempat pelatihan bagi warga negara Indonesia agar semakin dapat memahami bahasa asing. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, langkah-langkah Indonesia dalam mengembangkan bahasa Indonesia. Next. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 44 disebutkan bahwa pemerintah meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan. Ini ada 5 tips untuk melestarikan bahasa Indonesia. Yang pertama, membiasakan diri dengan gaya bahasa baku. Dalam percakapan dengan teman sebaya, kita bisa menggunakan bahasa nonformal untuk menimbulkan kesan santai dan enak didengar. Yang kedua, memperbanyak kosakata. Ketika membaca jurnal ilmiah, artikel koran atau blogspot di internet, tidak jarang kita menjumpai kata-kata yang tidak sering kita dengar. Next. Yang ketiga, mendalami struktur kalimat dan penggunaan kata dibalik dan dibalik. Terlihat hampir sama, namun ternyata kedua kata ini memiliki makna yang berbeda. Apabila kata di digunakan sebagai imbuhan, maka menandakan bahwa kata tersebut adalah kata kerja. Yang keempat, mengetahui perkembangan bahasa baru. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, akan muncul juga berbagai istilah dan jargon bahasa Indonesia yang baru. Yang kelima, diskusi dengan teman, kolega, atau kerabat. Salah satu cara kita dalam menggunakan bahasa Indonesia adalah dengan mengucapkan langsung, tetapi apa yang biasanya kita ketahui belum tentu dapat dijelaskan dengan efektif pada lawan bicara. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu ada prospek bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Nah, bahasa itu sendiri kan merupakan ciri khas atau sebuah identitas dari suatu bangsa. Nah, melalui bahasa itu biasanya orang-orang bisa mengenali atau mengidentifikasi kelompok mana saja yang termasuk dalam kelompok masyarakat, atau bahkan dapat meningkatkan perilaku atau kepribadian masyarakat setempat tersebut. Nah, pada saat ini, upaya untuk penyebaran bahasa Indonesia di luar negeri itu terus dilakukan walaupun relatif masih kurang jika dibandingkan dengan upaya untuk memperkuat bahasa Indonesia di wilayah Indonesia itu sendiri. Nah, penyebaran bahasa Indonesia di luar negeri itu seiring dengan perkembangan ekonomi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu mulai melahirkan tren di luar negeri termasuk Korea Selatan saat ini. Bahkan untuk karakteristikan yang dimiliki bahasa Indonesia itu relatif mudah untuk dipelajari. Nah, dengan demikian, sangat berpeluang bahasa Indonesia untuk diangkat sebagai bahasa internasional. Menjadi suatu kebanggaan bagi kita semua untuk terus berupaya untuk menyebarluaskan bahasa Indonesia tercinta kita ini ke daerah luar bahasa Indonesia. Nah, dari segi pembelajaran bahasa Indonesia, bahasa Indonesia itu sangat mudah, sehingga menurut Profesor Dr. Harmaini Kridalaksana dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia mengemukakan bahwa jika kita ingin bahasa Indonesia melahirkan bahasa internasional, kita harus menunjukkan kekuatan kita sebagai bangsa dan negara. Nah, kemudian dari segi 3 poin ini, yang pertama itu ada tatanan ekonomi baru, di mana dalam bidang ekonomi itu telah terjadi perubahan dalam sistem perdagangan, dari perdagangan tradisional ke perdagangan bebas, di mana dari sistem tawar-menawar ke sistem harga mati. Nah, pada situasi ini telah merambah ke kota-kota kecil di tanah air kita. Nah, kondisi itu mendatangkan pengusaha besar yang memasuki area perdagangan tradisional. Bahkan sejumlah perusahaan besar di luar Indonesia mendekati pasar-pasar internasional. Nah, para sistem perdagangan ini pun telah berubah diawali dengan tata ekonomi Eropa
dan perkembangan di kawasan Asia Tenggara. Nah, kawasan Asia Tenggara ini telah memasuki masyarakat ekonomi ASEAN atau disebut dengan MEA. Nah, kondisi ini itu telah menempatkan bahasa asing pada posisi strategis yang memungkinkan bahasa itu untuk memasuki berbagai sendi kehidupan bangsa dan mempengaruhi perkembangan bahasa di kawasan negara ASEAN, seperti salah satunya adalah Indonesia. Nah, kemudian berikutnya ada situasi kebahasaan di kawasan Asia Tenggara. Nah, 10 negara anggota ASEAN itu masing-masing memiliki bahasa resmi negara, yang salah satunya adalah Indonesia dengan bahasanya adalah bahasa Indonesia. Nah, keberagaman bahasa itu memungkinkan menjadi bahan pertimbangan bagi para pendiri ASEAN untuk memilih bahasa Inggris sebagai bahasa resmi himpunan itu. Nah, ASEAN ini merupakan kerjasama dalam berbagai sektor, begitu juga dengan MEA yang merupakan kerjasama sektor ekonomi. Nah, kerjasama sektor ekonomi ini lebih berkaitan dengan persoalan investasi usaha, perdagangan, tenaga kerja, dan sebagainya, yang lebih melibatkan perilaku dan perilaku konsumen di kalangan khalayak daripada kalangan diplomat. Nah, interaksi komunitas MEA ini lebih pada bahasa kerja masyarakat daripada bahasa diplomasi. Nah, pada dasar pemikiran itu, maka pemberian peluang untuk Indonesia menjadi bahasa internasional menjadi sangat besar. Dan dilihat dari ketersebaran penuturan di negara-negara Asia Tenggara, bisa ditinjau bahwa jumlah penuturan bahasa Indonesia itu sangat besar atau sekitar 240 juta penduduk. Maka dengan itu, bahasa Indonesia menjadi lebih berpeluang untuk dapat menjadi bahasa internasional. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah potensi bahasa Indonesia, di mana sebagai bahasa perhubungan luas di kawasan Asia Tenggara, bahasa Indonesia ini memiliki dua kekuatan, yaitu kekuatan kelinguistikan dan kekuatan historis. Kekuatan kelinguistikan itu merupakan bagaimana kesiapan dari sudut potensi kelinguistikan bahasa Indonesia, misalnya kemampuan daya ungkap atau kosakata, bidang agama, ilmu, teknologi, pertanian, kehutanan, ekonomi atau bisnis, seni, dan sosial atau budaya masyarakat. Nah, dalam hal sosial budaya masyarakat, Indonesia memiliki pengalaman bagaimana mengatasi perbedaan bahasa, sosial, budaya, etnis, gender, dan kesenjangan lainnya. Nah, kemudian ada kekuatan historis, di mana dari sudut pandang kesejarahan bahasa Melayu sudah menjadi lingua franca di Nusantara ini, dan bahkan telah dipelajari oleh luar negeri anggota MEA, dengan bukti bahwa dokumen data kata Cina Melayu itu berisi 500 lemma pada permulaan abad ke-15 dan daftar kata Italia Melayu disusun oleh Pigafetta itu tercantum pada Krida Laksana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa pada tahun 2015. Nah, selain itu menjebatani antar bahasa Cina dengan Italia tersebut. Nah, bahasa Melayu juga berfungsi sebagai bahasa perhubungan dalam persebaran Islam di kawasan Nusantara. Nah, saat bahasa Eropa menjelajahi Nusantara dalam perdagangan rempah tersebut, bahasa Melayu menjadi sarana komunikasi antara perdagangan penduduk setempat. Nah, atas dasar pertimbangan kekuatan kelinguistikan dan kekuatan historis tersebut, bahasa Indonesia memiliki peluang untuk meningkatkan fungsi sebagai bahasa pergaulan dan bahasa perdagangan antar bangsa di Asia Tenggara. Nah, kondisi itu akan mempercepat persebaran bahasa Indonesia di kawasan Asia Tenggara, maka peluangnya pun menjadi semakin besar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, bab 3 penutup. Next.
Kesimpulan, bahasa Indonesia dengan segala keunggulannya sudah dapat dinaikkan statusnya yang selama ini sebagai bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Potensi dan keunggulannya juga ditunjang oleh berbagai aspek, antara lain ekonomi, sosial, dan budaya. Menyadari hal itu, sayangnya para pemangku kepentingan mulai saat ini mulai aktif bekerja dalam mewujudkan wacana itu. Menggalakkan bahasa Indonesia dalam berbagai segi harus terus dilakukan, diantaranya menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Baik dalam tulisan dan ucapan, memang tidak mudah untuk itu. Daya dan upaya harus dimulai saat ini, dan kita sebagai warga negara Indonesia juga akan turut bangga bahwa bahasa Indonesia kita dihargai begitu besar di dunia ini. Next. Selanjutnya adalah saran, di mana untuk pemerintah itu perlu memberikan perhatian lebih dan pelaksanaan program-program secara lebih efektif dan efisien terhadap upaya Indonesia dalam menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional di kawasan Asia Tenggara yang selama ini masih kurang diperhatikan oleh pemerintah. Nah, untuk Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, itu untuk bagi para intensi terkait pada peningkatan kerjasama satu sama lain secara lebih intensif dan koordinasi oleh pengembangan dan pembinaan bahasa, karena dalam menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional tidak hanya melibatkan satu intensi, tetapi perlu juga adanya dukungan dari intensi lainnya. Untuk masyarakat luas, sebagai warga negara Indonesia, kita harus cinta terhadap bangsa kita sendiri, cinta terhadap bahasa Indonesia yang artinya harus mengenal, memahami, dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan penggunaan bahasa yang baik artinya sesuai dengan kaidah EYD dan tata bahasa baku yang diperlakukan oleh bahasa Indonesia melalui Badan Bahasa Republik Indonesia yang dulu disebut sebagai Pusat Bahasa, kemudian penggunaan bahasa yang baik artinya kita harus menggunakan bahasa Indonesia secara komunikatif sesuai dengan konteks sosial, agama, budaya, pendidikan, dan lingkungan dimanapun kita berada. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kiranya mohon maaf apabila ada salah kata atau kurang dari kami. Terima kasih.